Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ibu-ibu, para ummahat, para akhwat, para nenek-nenek yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang siapa sih wanita yang berkah, yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pembahasan ini penting terutama di zaman sekarang, banyak wanita yang dia ingin jadi terbaik tapi bukan terbaik di sisi Allah, akan tetapi terbaik di mata netizen. Terbaik di komunitasnya, terbaik di grup-grup WA-nya, terbaik di grup reuninya. Bukan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya banyak di antara mereka yang berlomba-lomba untuk membranding diri dengan memakai barang-barang yang mahal agar diakui. Dan kita tahu secara umum manusia memandang orang lain ditinjau dari dunianya ya. Kita kalau ketemu orang kaya kita hormat. Ketemu pejabat kita hormat. Ketemu orang yang penampilannya secara duniawi, wow, mobilnya mewah, kita hormat. Dan sebaliknya kalau kita ketemu dengan orang yang biasa-biasa aja, wanita yang biasa-biasa saja, maka seakan-akan kita kurang menghormati, mungkin kita lebih cenderung kepada merendahkan. Itu sifat manusia. Karena kebanyakan manusia menjadikan barometer atau parameter penghormatan kepada orang lain adalah dengan dunia yang dimiliki orang tersebut. Dari situ banyak wanita yang ingin terbedakan, ingin tampil beda, ingin menjadi terbaik di mata komunitasnya, di mata netizennya. Sampai di antara mereka ada yang berusaha memakai atribut-atribut yang mahal, ya. Tidak lain supaya untuk diakui oleh komunitasnya. Sementara hal ini menjadikan banyak wanita lupa untuk menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ibu-ibu, para akhwat, para nenek yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya keterbaikan yang sesungguhnya adalah keterbaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada hari kiamat kelak Allah akan menyingkap semua rahasia. Allah berfirman, yauma tubalas sarair, hari di mana seluruh rahasia diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Jika telah tiba hari kiamat, laisa liwaqa'atiha kadhibah, yang di mana terjadinya hari kiamat tidak ada yang bisa mendustakannya, itu pasti akan terjadi. Kemudian Allah berfirman, khafidatir rafi'ah. Ya, bahwasanya hari kiamat itu khafidah dan rafi'ah, merendahkan dan meninggikan. Apa maksudnya hari kiamat itu merendahkan dan meninggikan? Sebagian ahli tafsir menyatakan bahwasanya pada hari kiamat akan terungkap hakikat sesuatu. Ada orang-orang yang di dunia terlihat tinggi, terlihat hebat, tetapi ketika hari kiamat direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya ada orang-orang ketika di dunia mungkin terlihat terhina, pakaiannya lusuh, ya mungkin barang-barangnya murahan, ya. Orang-orang tidak memandangnya, tetapi ternyata di akhirat dia sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya janganlah sampai seorang wanita terpedaya sibuk membranding dirinya di hadapan komunitasnya, lupa untuk menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, ada contoh nyata akan hal ini yang tadi saya sebutkan, wanita yang mungkin dianggap hina di dunia, namun ternyata di akhirat mulia. Suatu hari Atha bin Abi Rabah rahimahullah
menyampaikan bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata kepadanya, ala adulluka ya ala imra'atin min ahlil jannah. Maukah aku tunjukkan kepada engkau wahai Atha seorang wanita penghuni surga? Kata Atha, tentu. Siapa wanita penghuni surga tersebut? Kata Ibnu Abbas, hadhihi al-mar'atus sauda. Inilah penghuni surga, wanita yang berkulit hitam, berkulit hitam. Kok bisa dia penghuni surga? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Wanita hitam ini mendatangi Nabi dan dia berkata, "Ya Rasulullah, inni usra wa inni atakasyaf." Sungguhnya aku terkena sara. Sara ini ada dua penafsiran, ada yang mengatakan yaitu dirasuki oleh jin, diganggu oleh jin sehingga dia pun tidak sadar. Atau usra maksudnya dia seperti terkena penyakit kejang-kejang ya. Wa inni atakasyaf, kalau sudah kambuh, lagi kumat, maka sebagian auratku tersingkap, yaitu mungkin pahanya tersingkap, tangan lengannya tersingkap, rambutnya tersingkap. Sebagaimana wanita kalau kejang-kejang pasti ada bagian ujung tubuhnya yang tersingkap. Fadu'ullaha an yashfiyani. Yang menjadi perhatian wanita ini, dia minta sembuh. Kenapa? Karena dampak dari penyakitnya itu membuat auratnya tersingkap. Padahal dia wanita yang berkulit hitam. Maka dia ingin sembuh supaya auratnya tidak tersingkap. Rasulullah SAW berkata, "In syi'ti da'autu Allah laki fayashfiyaki." Kalau kau ingin aku doakan Allah untukmu, maka kau akan sembuh. Wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kau mau bersabarlah, maka bagimu surga. Maka dia berkata, "Asbir, aku bersabar wahai Rasulullah. Walakinni atakasyaf, fad'ullaha alla atakasyaf." Tapi saya kalau lagi kumat saya bisa tersingkap sebagian auratku. Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku tidak tersingkap. Subhanallah, dia memilih bersabar dengan penyakitnya yang menahun, entah penyakit ayan kejang-kejang atau diganggu terus oleh jin. Kemudian yang penting auratnya tidak tersingkap. Inilah wanita penghuni surga ya. Yang mungkin kalau wanita sekarang melihatnya mungkin merendahkannya, apalagi berkulit hitam, penampilan tidak ada dan tetapi ternyata dia sangat menjaga harga dirinya, meskipun dia berkulit hitam dia tidak ingin auratnya tersingkap sama sekali. Ini contoh pertama. Contoh kedua tentang seorang wanita berkulit hitam taqumul masjid, yaitu sering membersih-bersihkan masjid. Fa faqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Rasulullah SAW pun cari dia, kok tidak ada. Rasulullah bertanya, mana wanita yang berkulit hitam yang sering bersih-bersih masjid? Kata para sahabat, sudah meninggal dan sudah kami kuburkan. Kata Rasulullah SAW, halla adzantumuni, kenapa kalian tidak kabarkan kepada aku kalau dia sudah meninggal? Para sahabat memandang ini perkara tidak perlu sampai Nabi tahu, karena perempuan biasa cuma bersih-bersih masjid, enggak usah repotin Nabi. Ternyata bagi Nabi wanita ini bukan wanita biasa. Ini wanita spesial karena dia ngurus masjid. Karena dia berkhidmat kepada Baitullah, kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "Dulluni ala qabriha." Tunjukkan kepadaku mana kuburannya. Maka Rasulullah SAW pun ditunjukkan kepada kuburannya. Rasulullah SAW pun salat jenazah di atas kuburan wanita berkulit hitam tersebut. Jadi mau saya ingin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saatnya kita sekarang menjadi wanita terbaik ya, dengan ingin jadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan terbaik di mata netizen, di mata komunitas ya. Yang terkadang penilaian mereka berubah, kita salah sedikit, maka penilaian mereka bisa berubah total 180 derajat. Lain halnya kalau kita baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baik di sisi Allah, maka kita juga akan terbaik di akhirat kelak dan akan meraih surga yang terbaik. Hidup ini cuma sebentar ibu-ibu, setelah ini kita akan meninggal dunia, kemudian kita melanjutkan perjalanan yang sangat panjang yang tiada penghujungnya, yaitu hari akhirat. Hari akhirat. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa sih kiat-kiat agar seorang wanita bisa menjadi wanita yang berkah. Al-barakah, berkah secara bahasa Arab diambil dari kata al-birkah atau al-buruk ya.
Al-birkah maknanya adalah majma'ul ma', yaitu semacam danau yang di situ air sangat banyak dan airnya menetap. Adapun al-buruk maksudnya burukul ibil, ketika onta menderum, yaitu dia duduk, dia menderum. Sehingga para ulama menyimpulkan bahwasanya namanya sesuatu dikatakan berkah atau barokah atau mubarak jika banyak kebaikan padanya dan menetap. Jika banyak kebaikan padanya dan menetap. Ya, seperti air Zam-Zam innahu mubarak, innahu ma'un mubarak. Sungguhnya air Zam-Zam adalah air yang penuh dengan keberkahan. Innahu ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya air Zam-Zam itu bisa mengenyangkan dan juga bisa menyembuhkan penyakit, sehingga air Zam-Zam adalah air yang penuh berkah. Baik, jadi kalau dikatakan suatu berkah, maka itu ada banyak kebaikan pada suatu tersebut. Kalau Allah sudah memberkahi sesuatu, maka jadilah suatu itu menjadi sangat berkah. Baik. Di antara keberkahan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi seorang yang paling bermanfaat bagi orang lain, terutama bagi suami, bagi anak-anak dan juga bagi keluarga, ya. Bagi anak-anak dan bagi keluarga. Wanita yang terbaik, wanita yang berkah bagi orang-orang di sekitarnya. Oleh karenanya ketika Nabi Isa alaihissalam berbicara ketika digendong oleh ibunya, dia berkata, "Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu." Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Para ahli tafsir membahas tentang apa makna Nabi Isa berkah. Di antaranya dua tafsiran, yaitu mualliman lil khair wa qadda'an li hawaijin nas. Bahwasanya Nabi Isa dijadikan berkah oleh Allah karena dia suka mengajarkan kebaikan. Di mana-mana dia mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Dimanapun dia berada, dia menyampaikan kebaikan. Dan di antaranya, di mana-mana dia selalu berusaha memenuhi kebutuhan orang lain, membantu orang lain. Qadda'an li hawaijin nas, membantu kebutuhan orang lain. Dan ini sifat Nabi Isa alaihissalam, ya. Padahal dia adalah orang yang sangat miskin, Nabi Isa alaihissalam, tetapi selalu mengajarkan kebaikan dan selalu membantu orang lain dengan potensi yang beliau miliki. Dari situ beliau dikatakan mubarak. Ya, kata Allah, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Nabi Isa berkata, Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Demikian juga Nabi SAW ya, ketika mensifati pohon korma, Nabi mengatakan, "Inna minasyajari lama barakatuhu ka barakatil muslim." Sungguhnya di antara pohon ada sebuah pohon yang keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim, yaitu nakhlah, yaitu pohon korma. Pohon korma dinyatakan keberkahannya seperti seorang muslim karena pohon korma itu dari ujung atas sampai ujung bawah semuanya bermanfaat. Tidak ada bagian dari pohon korma yang terbuang. Terlebih lagi kalau kita bicara tentang pembahasan orang-orang yang tinggal di Hijaz, di Mekah dan Madinah, di Jazirah Arab 100 tahun lalu, 200 tahun lalu, maka pohon korma itu adalah pohon yang sangat bermanfaat. Semua bagian dari korma itu tidak ada yang dibuang. Daunnya, pelepahnya, batangnya, jumarnya, karonifnya, semuanya tidak ada yang terbuang. Sampai bijinya pun tidak terbuang. Biji korma itu kalau dikumpulkan, nawat, bijinya dikumpulkan, kemudian direndam, kemudian ditumbuk, maka bisa jadi makanan hewan yang sangat bergizi biji tersebut. Bahkan sekarang ada yang bikin kopi dari biji korma, ya. Dijemur, disangrai jadi kopi korma, ya. Intinya korma itu semua bagiannya bermanfaat. Kata Nabi, keberkahan korma seperti keberkahan muslim. Makin dasar bahwasanya seorang muslim atau seorang muslimah seharusnya tidak ada kegiatan yang dia lakukan kecuali bermanfaat. Entah bermanfaat untuk dirinya atau bermanfaat dari kepada orang lain. Ini hukum asal seorang muslim dan seorang muslimah. Maka kalau ingin jadi seorang wanita yang berkah, dia harus selalu produktivitas. Bahwasanya selama ini apa yang dilakukan bermanfaat, entah untuk dirinya, untuk dunianya, untuk akhiratnya, terlebih lagi untuk orang lain, untuk suaminya, untuk anaknya, ya, untuk saudara-saudaranya, maka dimanapun dia berada, dia dirindukan kehadirannya karena selalu membawa berkah. Kalau Allah sudah kasih berkah sama dia, dimanapun dia berada membawa kebaikan. Oleh karenanya,
Di antara wanita yang dikatakan wanita berkah seperti Juwairiyah bintul Harith. Juwairiyah bintul Harith ya, adalah seorang pemimpin, putri dari seorang pemimpin dari Bani Al-Mustaliq, namanya Harith. Harith kalau saya Harith bin Dirar kalau saya tidak salah lupa nama ayahnya. Ya. Juwairiyah ketika Rasulullah SAW dan para sahabat menyerang Bani Al-Mustaliq, akhirnya mereka kalah dan akhirnya mereka menyerah dan akhirnya banyak di antara mereka yang ditawan jadi budak-budak. Di antara yang ditawan adalah Juwairiyah bintul Harith, seorang wanita yang sangat cantik jelita. Dia kemudian ditawan di bawah tawanan Thabit bin Qais bin Syammas. Maka akhirnya dia sepakat dengan Thabit untuk melakukan mukatabah. Mukatabah itu artinya budak ini ingin menebus dirinya sendiri. Dia beli sama tuannya dengan harga yang disepakati. Maka dia pun jadi budaknya Thabit bin Qais bin Syammas. Kemudian dia berusaha membeli dirinya. Sampai akhirnya dia tidak mampu untuk menebus dirinya sendiri. Sementara saudara-saudaranya, paman-pamannya, kerabat-kerabatnya semua jadi budak. Ada 100 lebih mungkin budak diperbudak karena kalah dalam peperangan. Maka akhirnya datang kepada Nabi. Dia bilang, "Ya Rasulullah, saya sudah bermukatabah yaitu ingin menebus diriku sendiri. Namun saya tidak mampu. Maukah engkau membantuku?" Kata Rasulullah SAW, "Maukah aku tunjukkan kepada engkau yang lebih baik daripada itu semua? Saya bantu engkau dan aku menikahimu." Dan aku menikahimu. Ya. Aisyah ketika melihat Juwairiyah, maka Aisyah pun cemburu. Aisyah tahu ini Rasulullah bakalan menikahinya. Dan benar akhirnya Rasulullah menikahinya. Ketika Rasulullah SAW menikah dengan Juwairiyah, maka sampailah kabar kepada para sahabat bahwasanya Juwairiyah telah dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga akhirnya tawanan-tawanan yang mereka tawan tersebut berarti kerabatnya Juwairiyah, berarti kerabatnya istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka pun tidak enak. Akhirnya mereka merdekakan kerabat-kerabat Juwairiyah yang tadi jadi budak-budak. 100 lebih dimerdekakan karena Juwairiyah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Laqad u'tiqa biha mi'atun min Banil Mustaliq." Sungguh ada 100 orang budak merdeka gara-gara Juwairiyah. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Fala a'lamu imra'atan aktsara barakatan fi qaumiha min Juwairiyah." Aku tidak mengetahui ada seorang wanita yang paling banyak berkahnya bagi kaumnya seperti Juwairiyah. Ini contoh bahwasanya Juwairiyah berkah bagi kaumnya karena dengan sebab dia maka kaumnya pun dimerdekakan oleh para sahabat. Bermanfaat bagi kaumnya, disifati dengan berkah. Contoh lagi seperti Aisyah radhiyallahu taala anha dalam kisah yang masyhur ketika Aisyah radhiyallahu anha bersafar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kalungnya hilang. Ketika kalungnya hilang dan Aisyah radhiyallahu anha kehilangan kalung 2 kali. Kali pertama ketika kalungnya hilang, kemudian dia turun, dia cari sendiri. Akhirnya dia terlambat dari rombongan. Akhirnya rombongan kira dia sudah balik ke keranda. Ternyata dia belum balik. Rombongan pergi, akhirnya dia tertinggal. Dan akhirnya disusul oleh Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Sehingga akhirnya terjadilah peristiwa besar yang dikenal dengan Hadisatul Ifk. Berita dusta, berita hoax. Ketika orang-orang munafik menuduh Aisyah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Ini semua sebabnya kenapa? Karena kalungnya hilang dan dia cari sendiri. Akhirnya timbullah peristiwa tuduhan Aisyah berzina sampai Allah bela dalam surat An-Nur. Kejadian kedua, ketika ini yang kedua kali Aisyah kalungnya hilang. Kali ini Aisyah cerdas, dia tidak mau cari sendiri. Nanti kalau cari sendiri ketinggalan lagi. Maka dia lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kalungku hilang." Maka Rasulullah sallallahu menyuruh seluruh sahabat untuk cari kalung tersebut. Mereka cari di malam hari dicari enggak dapat. Sampai menjelang subuh, sampai waktu masuk subuh. Wan nas laisu ala ma wa laisa ma'ahum ma. Jadi problem orang-orang tidak dalam kondisi berwudu padahal sudah waktu salat subuh dan sebagian mereka tidak bawa air untuk berwudu, ada air mungkin untuk minum. Akhirnya sampai Abu Bakar pun sempat marah, Abu Bakar sampai menekan perut Aisyah radhiyallahu anha, yaitu gara-gara kalung sampai semuanya heboh ya. Dan Rasulullah karena cinta kepada Aisyah, Rasulullah suruh sahabat cari kalung yang hilang tersebut. Perhatian suami kepada seorang istri. Ternyata sampai subuh tidak ketemu kalungnya. Maka ketika itu
turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba." Kalau kalian sudah mencari air dan kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah. Ternyata ada syariat baru. Syariat baru tersebut adalah bolehnya bertayamum kalau tidak ada air. Dan syariat ini sebabnya apa? Sebabnya karena Aisyah kalungnya hilang. Ketika itu akhirnya Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu, salah seorang dari sahabat Ansar, berkata, "Ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakar." Ini bukan keberkahan pertama kali yang datang dari kalian wahai keluarga Abu Bakar. Subhanallah, kalau Allah sudah berikan keberkahan sampai kalung hilang pun jadi berkah. Ya. Dan bermanfaat gara-gara kalung hilang tersebut muncullah syariat tayamum yang membuat keringanan bagi umat Islam sampai hari kiamat. Jadi kalau wanita ingin berkah, berusahalah dia bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya, orang di sekitarnya. Sejauh mana dia manfaat bagi suaminya? Coba kita renungkan diri kita. Sudahkah kita bermanfaat bagi suami kita, bagi anak? Sudahkah keberadaan kita dirindukan oleh mereka? Sudahkah keberadaan kita dirindukan oleh kakak dan adik kita? Sudahkah mereka selalu rindu bertemu dengan kita? Sudahkah mereka kalau kita datang mereka semua bahagia, senang, tentram, menanti-nanti kehadiran kita? Ayah ibu kita pun demikian, kakak adik kita, tante, semuanya senang dengan kita ya karena kebaikan. Ya kalau semua orang merindukan kehadiran kita, ya berarti mudah-mudahan kita menjadi orang yang berkah. Tapi kalau sebaliknya, semua ingin kita cepat mati, ya ini repot. Ya. Kapan matinya ini orang ya? Jadi mungkin kita cerewet, pelit, menjengkelkan, ya, bikin masalah, ya. Sehingga di mana-mana bikin masalah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Inna min syarrin nasi manzilatan yaumal qiyamah man tarakahun nas ittiqa'a fuhsyih." Orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat kelak yaitu orang yang ditinggalkan manusia gara-gara takut dengan keji mulutnya. Ya, orang tidak suka dia sama dia. Sebaliknya berarti kalau orang dirindukan, ya orang yang berkah. Orang yang berkah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Ini salah satu poin yang menjadikan wanita berkah ketika dia bermanfaat bagi orang lain. Yang paling utama adalah manfaat bagi suami dan anaknya. Adapun dalil akan hal ini yang lebih spesifik ya. Seperti dalam satu hadis di mana Rasulullah SAW memuji wanita yang perhatian sama anaknya. Kata Rasulullah SAW, nisa'u Quraisyin khairu nisa'in raqibnal ibil. Ahnahu ala tiflin ar'ahu ala zaujin fi dhati yadihi. Wanita Quraisy adalah sebaik-baik wanita yang mengendarai onta. Yaitu kenapa? Karena paling lembut kepada anak-anak dan yang paling pintar ngurusin harta suami. Yang paling sayang kepada anak-anak dan yang paling pintar ngurusin harta suami. Di sini perhatikan bagaimana berkahnya seorang wanita terkait dengan suami dan anaknya. Hadis ini ada kisahnya. Kisahnya adalah Rasulullah SAW melamar seorang wanita namanya Ummu Hani. Ummu Hani ini sepupunya Nabi, yaitu Ummu Hani bin Abi Talib. Saudarinya Ali bin Abi Talib, saudarinya Ja'far bin Abi Talib, saudarinya Aqil bin Abi Talib. Mereka punya saudari perempuan namanya Ummu Hani. Dan Ummu Hani ini sudah menjanda, dia punya anak-anak. Dan dia wanita yang sangat solehah. Oleh karenanya Nabi SAW pun melamar dia. Ya Rasulullah ingin menikahi sepupunya tersebut. Namun Ummu Hani menolak lamaran Nabi. Apa kata Ummu Hani? Ya Rasulullah, inni qad kabirt waliya iyal. Ya Rasulullah, saya sudah tua. Ini saya tidak bisa lagi melayani engkau sebagai seorang istri melayani suami. Berat. Rasulullah istrinya banyak yang muda. Ya. Saya tidak bisa melayani engkau lagi. Lagi pula saya punya banyak anak yang harus saya urusin. Itulah masalahnya. Yang paling utama saya butuh energi untuk ngurusin anak-anak. Disitulah Ummu Hani menolak lamaran Nabi dan Nabi membenarkan penolakan tersebut dan Nabi memuji Ummu Hani. Rasulullah mengatakan hadis ini, nisa'u Quraisyin khairun nisa'u Quraisyin khairun nisa'in raqibnal ibil ahnahu ala tiflin ar'ahu ala zaujin fi dhati yadihi. Sungguhnya wanita Quraisy adalah di antaranya Ummu Hani adalah wanita terbaik yang mengendarai onta
Kenapa terbaik? Karena ahnahu ala tiflin, karena paling perhatian sama anak-anak dan yang paling ngurusin harta suami. Jadi ini dalil ya. Jadi Rasulullah bercerita tentang wanita-wanita Arab. Wanita Arab secara umum mereka naik onta. Naik onta dan di Mekah, Madinah, di Hijaz, di Taif, kemudian misalnya di Yaman ya. Jazirah Arab, wanita-wanita mereka suka naik onta dan biasanya dibuat keranda-keranda, mereka naik di atas keranda tersebut atau mereka langsung naik onta dengan pelananya. Ternyata kata Nabi, dari sekian banyak kabilah-kabilah Arab, wanita-wanitanya yang suka naik onta, yang terbaik adalah wanita Quraisy. Apa sebabnya jadi terbaik di sisi Allah? Karena paling sayang kepada anak-anak. Dan yang paling baik ngurus harta suami. Ini menunjukkan bahwasanya wanita yang terbaik, wanita yang berkah, yang paling bermanfaat bagi anak-anak. Nah, kita renungkan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita sayang sama anak? Sejauh mana kita perhatian sama anak, buah hati kita, ya. Sejauh mana kita mendidik mereka? Sejauh mana kita jadikan anak kita sebagai teman ngobrol sehingga kedekatan yang tinggi antara kita dengan anak? Ataukah di zaman sekarang wanita sibuk main HP, sibuk dengan komunitasnya, sibuk dengan grup-grupnya, sibuk lihat Shopee melulu, Shopee. Kerjaannya lihat Shopee mulu, suaminya nggak punya duit ya. Anak-anak nggak diurusin, anak nangis sedikit kasih HP supaya main HP ya. Kasihan anak-anak zaman now, Gen Z kasihan. Ya, kasihan generasi milenial ya. Jadi kasihan banyak anak-anak yang terbengkalai, ibunya sudah terlalu sibuk bersosialita, sibuk melihat perkembangan berita sampai anak tidak diurusin. Ya, tidak diurusin. Kalau kita lihat bagaimana, coba ibu-ibu ingat orang tua kita dahulu. Ya, kita generasi milenial mungkin ya. Kalau orang tua kita dulu, generasi yang lebih tua lagi, entah aluminium, entah besi tua ya. Subhanallah, ibu-ibu kita dulu mungkin tidak banyak ngaji, tapi kesabaran luar biasa. Kalau kita ingat bagaimana perjuangan mereka, ngurusin anak-anak, kasih sayang, perjuangan, luar biasa. Mau kita bandingkan dengan wanita zaman sekarang, jauh berbeda. Jauh berbeda. Ya. Oleh karenanya, ya, seorang berusaha menjadi wanita yang berkah dengan perhatian sama anak-anak. Saya sering sampaikan dalam kajian saya, ibu saya rahimahullah, beliau sudah meninggal. Beliau bukan orang ngaji ya. Dulu juga tidak sholat, dulu juga tidak pakai jilbab, tapi ngurusin anak dengan sangat baik. Dia dulu tidak sholat, tapi ngajak saya untuk ikut TPA. Nganterin saya ke TPA. Padahal ibu saya nggak bisa ngaji pun nggak bisa. Sholat pun nggak bisa. Ya, ibu saya seperti itu. Tapi lama-lama baru kemudian belajar. Dan dia tidak pernah cubit saya sekalipun. Saya nggak pernah ingat dia cubit saya. Saya nggak pernah ingat dia mukulin saya. Kalau ngomel pernah. Tapi kalau mukul, cubit nggak pernah. Dan saya tidak mau makan kecuali disuap. Dan saya disuap sampai ke kelas 4 SD. Makanya saya manja sampai sekarang jadi suami yang manja. Maksud saya, jadi bagaimana ibu-ibu zaman dahulu luar biasa. Dan itu bukan ngurus saya aja. Saya punya adik di bawah saya masih ada 3. Kakak saya 1, adik saya 3. Kita berlima. Bagaimana seorang ibu yang kuat ya, ngurus anak-anak ya. Luar biasa. Karena ibu-ibu kalau kita ngurus anak, ibu ngurus anak-anak dapat pahala. Ya, dapat pahala. Menjadi terbaik di sisi Allah. Memang tidak bisa terbaik di komunitas. Karena perbuatan kita ngurusin anak, nggak ada yang lihat. Yang lihat cuma Allah Subhanahu wa taala. Ngurusin anak, sabar, hadapi mungkin kenakalannya. Namanya anak-anak pasti begitu ya. Manjanya ya. Nggak ada yang lihat. Beda kalau kita dilihat sama komunitas, kita akan berwibawa, kemudian penampilan oke, kita posting-posting melulu ya. Tapi kalau sama anak-anak, urus anak-anak, butuh kesabaran dan semuanya ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah wanita yang berkah, yang perhatian sama anak-anak. Kita sedih zaman sekarang ada anak jauh dari ibunya. Nggak ada kedekatan sama ibunya. Kalau ada ibunya, ibu pergi. Saya lagi mau main. Tidak rindu ingin ketemu mamanya, tidak ingin jalan sama mamanya. Kalau jalan-jalan pinginnya jalan sendiri, nggak pingin sama mamanya. Zaman sekarang demikian. Apalagi Gen Z mana? Nggak mau urusin orang tuanya.
Dia nggak mau, dia mau jalan sendiri. Kenapa? Karena sejak awal sudah jauh dari ibunya. Ibunya sudah sibuk sendiri. Ya, ngurusin grup-grup WA, ngurusin ini, ngurusin anu, sampai anak-anak terbengkalai. Kalau anak sudah jauh dari ibu itu bahaya. Bahaya. Maka saya nasihati kepada para istri, para wanita, ya. Dan ini bukan cuma berlaku pada para remaja atau ibu, nenek-nenek juga ya. Nenek-nenek yang mungkin sudah tua, jangan lupa menjalin relasi kembali dengan anak. Jangan jauh dari anak. Kadang-kadang kita tua, kita egois, maunya anak yang telepon kita. Ya sudah, kita ngalah. Dulu mungkin kecil kita kurang didik yang benar. Tidak ada kata terlambat. Kita tetap sayangi mereka, ya, kita baiki hubungan dengan mereka, karena di antara kebaikanlah jika seorang dekat dengan anak-anaknya. Jadi ini perlu perjuangan ngurus anak-anak. Ahnahu ala tiflin. Bayangkan, kira-kira kalau Ummu Hani menikah dengan Nabi tentu luar biasa, jadi Ummul Mukminin, pahalanya luar biasa. Tapi dia menolak lamaran Nabi karena untuk ngurus anak-anak, dan Nabi tidak mencelanya, bahkan Nabi memujinya. Dan Nabi mengatakan ini adalah contoh wanita terbaik, wanita Quraisy, sampai tidak mau nikah gara-gara untuk ngurus apa? Anak. Dia korbankan kesenangan duniawinya untuk anak-anak. Makanya saya kadang baca kisah yang tentang Aisyah radhiyallahu anha, ketika ada seorang wanita miskin dengan bawa 2 putrinya, ngetuk pintu rumah Aisyah, minta makan karena saking miskinnya. Akhirnya Aisyah tidak punya apa-apa, cuma punya 1 butir korma, maka dia kasih kepada wanita tersebut. Yang menakjubkan, wanita tersebut tidak makan, dia malah belah 2, dia kasih 2 putrinya. Subhanallah. Dia rela lapar, yang penting kedua putrinya apa? Kenyang. Ibu zaman sekarang dia makan dulu, baru anaknya belakangan. Maka nampak mereka gemuk-gemuk, anaknya miskin. Coba lihat, anaknya kurus, kesian. Ibunya Masya Allah berbobot, ya. Bantat, anaknya miskin, ingusan, nggak diurus. Kesian. Nah, ini gimana ngurus anak? Ya. Sibuk sendiri, menyenangkan diri sendiri, mengorbankan anak. Wanita zaman sekarang. Kalau mau jadi wanita berkah, ngurus anak dengan baik, sabar, sayangi mereka, sabar dengan kenakalan mereka. Mereka main sana, banting sini. Ya, ada orang bangga anak saya di rumah tenang. Ini bahaya itu. Jangan-jangan autis ya. Tenang aja. Anak yang benar tuh coret sana, coret sini, banting sana, banting sini, pecah sana. Itu anak yang benar. Kita bukannya, tapi kita mengarahkan, tidak mengekang dia. Banyak wanita tidak mau direpotkan sama anak-anaknya. Anaknya ribut sedikit, dimarahin, dicubit, dibentak. Ribut sedikit, kasih HP, selesai. Ibunya main HP, nonton Korea, anaknya nonton yang lain. Kasihan main game. Jadi, perhatian sama anak adalah sebab keberkahan. Yang kedua tadi, kata Nabi SAW, ar'ahu ala zaujin fi dhati yadihi. Bahwasanya, wanita yang berkah adalah wanita yang pandai ngurus harta suami. Inilah di antara makna dari firman Allah ketika Allah memuji wanita salihat, kata Allah, fasalihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafizallah. Wanita-wanita salihat adalah wanita-wanita yang qanitat, yaitu yang taat beribadah dengan khusyuk. Kemudian hafidhatun lil ghaib, yaitu menjaga hak suami ketika suami tidak ada. Para ulama menafsirkan apa maksudnya menjaga suami ketika suami lagi tidak di rumah, lagi safar, yaitu fi nafsiha wa malihi. Dia jaga harga dirinya dan dia jaga harta suaminya. Dia jaga harga dirinya dan dia jaga harta suaminya. Suaminya tidak ada, suaminya menyerahkan uang sama dia, dia ngurus dengan baik. Menjaga dirinya, suami lagi tidak di rumah. Dia tidak chattingan sama lelaki, tidak berselancar di dunia maya melihat teman-teman lamanya waktu SMA, ya. Waktu kuliah, ya, waktu SMP, CLBK, cinta lama belum kelar. Ya, gimana dulu pacar saya dulu, kawin belum ya? Gitu. Pingin tahu, akhirnya itu namanya berkhianat ketika suaminya tidak di rumah. Di antaranya, meskipun suaminya tidak di rumah, dia ngurus harta suaminya dengan baik. Dia tahu bahwasanya harta ini bukan miliknya, tapi milik suaminya. Maka dia harus kelola dengan sebaik-baiknya. Saya tahu banyak wanita di tanah air ini yang suaminya
menyerahkan harta kepada istrinya untuk dikelola. Banyak ya. Yang itu saya tidak temukan di teman-teman saya di Arab. Teman saya di Arab nggak ada. Istri kelola harta tuh nggak ada. Yang ngurus semua adalah suami. Istri tiap bulan kasih uang untuk sedikit atau dikasih makan, yang penting. Bahkan sebagian teman-teman saya laki dia yang belanja. Dia yang belanja taruh di rumah. Istrinya tugasnya masak. Sehingga oleh karenanya wanita yang tiap hari merasa butuh kepada suami lebih banyak bersyukur kepada suami. Karena dia merasa tiap bulan harus tunggu pemberian apa? Suami. Tapi sekarang banyak wanita mentang-mentang. Kenapa? Yang pegang ATM suaminya dia. Sebaliknya suami yang malah minta duit sama dia. Dari kecil minta uang sama mama, sudah besar minta uang sama istri. Kasihan. Kasihan suami Indonesia. Kasihan. Ini kenyataan. Ini kenyataan. Entah banyak orang, dia PNS, ASN, gajinya yang pegang istrinya. Subhanallah. Ya. Sampai saya ketemu seseorang, saya bilang, gaji udah masuk belum? Nggak tahu Ustaz. Loh kok nggak tahu, nggak ada laporan? Laporannya di HP istri saya. Astagfirullah. Masih sekarang sudah kayak gini. Oleh karenanya, orang Indonesia secara umum banyak nyerahkan harta kepada istrinya. Nah kalau ibu dikasih amanah dari suami, maka kelola dengan baik. Bersyukur ada suami yang seperti itu ya. Suami Indonesia itu baik-baik sampai harta dia kasih pegang sama istrinya. Saya nggak tahu baik atau bahlul, mirip ya. Jadi sampai kejadian parah yang pernah saya alami, ada seorang datang menangis, subhanallah. Dia punya rumah mungkin 10 atau 11, semua dia atas nama istrinya. Terus dia kasih uang miliaran banyak atas nama istrinya. Suatu hari istrinya ngambek bawa seluruh sertifikat. Saya bilang, kau ini Allah. Terlalu baik, terlalu bahlul juga nggak tahu ya. Masa semua nama istri? Alhamdulillah akhirnya kembali. Ini udah ngaji, dua-duanya udah ngaji. Dia udah ngaji. Suaminya udah ngaji, istri juga udah ngaji. Subhanallah. Jadi kalau kita diserahin uang sama suami, kita kelola, dan dalam pengelolaan itu kita cari pahala ibu-ibu. Saya kelola harta suami karena Allah. Karena ini cara menjadi wanita yang berkah bagi suami, yaitu dia kelola harta dengan baik, dengan teratur, tidak boros, dia tetapkan pada yang keperluan, beli yang perlu-perlu, bukan apa yang dia pingin beli, apa yang dia ingin beli. Ini kalau dia tahu ATM suami dia pegang, sudah dia pegang Shopee, selesai. Ting Shopee, ting Shopee, ting Shopee. Aduh. Setiap Shopee, jantung suaminya berdetak. Repot. Jadi ibu-ibu kelola harta istri karena Allah. Oh salah ya, harta suami karena Allah. Harta suami karena Allah. Cari pahala di balik mengelola harta suami. Di antara bentuk mengelola harta suami, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah tidak boros. Ketika Rasulullah SAW mensifati wanita berkah, apa kata Nabi SAW? A'zamun nisa'i barakatan aisaruhunna mu'nah. Kata Nabi SAW, wanita yang paling besar keberkahannya adalah yang paling mudah maharnya. Mu'nah di situ maksudnya maharnya. Artinya ketika menikah dengan wanita tersebut mudah. Dalam ayat riwayat yang lain, ausaruhunna sadaqan wa aisaruhunna sadaqan, yang paling murah, kemudian khitbah yang paling mudah dilamar, yang paling mudah maharnya, dan yang paling mudah melahirkan. Di antara yang jadikan wanita berkah adalah yang paling mudah maharnya, yaitu mudah. Kemudian sebagian ulama menafsirkan di antaranya adalah paling mudah biaya kehidupannya. Ya. Sebagaimana biaya maharnya tidak susah, demikian juga biaya kehidupannya. Maka saya ingatkan kepada para wanita bertakwa kepada Allah. Jangan ikut gaya kehidupan hedon ya. Pingin ini, pingin anu yang ditonton artis-artis sehingga pinginnya mewah-mewah melulu ya. Jangan ya. Sebagian wanita salah pergaulan.
tadinya tawadhu, sekarang bicaranya tentang tas branded, kemudian jam branded, ya, kemudian jilbab branded, ya. Sehingga bikin susah suaminya karena biaya hidupnya jadi mahal. Sebagian mereka salah gaul sehingga maunya ke salon-salon artis, padahal mukanya bukan muka artis. Pengennya ke salon artis, biaya mahal. Ya. Sudah ke salon artis, biaya mahal, diajak sama suaminya menolak. Ya. Ini jadi artis apa ini? Artis flora dan fauna. Oleh karenanya Ibnu rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ya, wanita yang berkah tidak merepotkan biaya untuk suaminya. Dia tahu bahwasanya harta ini akan ditanya oleh Allah dari mana dan dibelanjakan kemana. Sehingga dia kelola harta suaminya dengan baik, tidak merepotkan apa? Suaminya. Sebenarnya wanita kalau sudah salah bergaul seperti itu, nanti sedikit-sedikit, Abi ganti ya, ganti gorden baru. Ganti lagi sofa baru ya, ganti sofa baru. Kasihan suaminya. Ganti mobil baru, Bi. Aduh, ganti mobil baru. Dalam lagi, Bi, ganti rumah baru. Waduh. Kamu juga diganti boleh enggak? Jadi ibu, hati-hati ngurusin harta suami. Kalau ibu diamanai harta suami, tunjukkan pada suami bahwasanya saya pandai dalam mengolah harta. Dan kita dapati sebagian ikhwan senang kalau istri saya ngurus, aman. Dia tahu apa yang dia lakukan. Bayar listrik dia tahu, ini dia tahu. Oh ini Bi, uang kita nggak cukup beli ini, jangan. Dia tahu. Dia ahli dalam mengatur keuangan. Seperti itu berkah, menyenangkan apa? Suami. Taib, di antara keberkahan yang terkait dengan suami juga, bahwasanya kita kembali kepada wanita paling berkah, wanita yang paling bermanfaat. Terutama bagi orang-orang dekat, bagi anaknya dan juga bagi suaminya. Di antaranya hadis yang kemarin saya singgung ketika di nasihat pernikahan tentang hadis Fatimah radhiyallahu taala anha, ya. Bagaimana para sahabiat dahulu mereka bekerja untuk keluarga, untuk suami, ya. Di antaranya yang terkenal adalah Asma bintu Abi Bakar dan Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Asma, maka disebutkan dalam riwayat ketika dia menikah dengan Zubair, Zubair miskin sehingga dia harus bantu urusan Zubair bin Awam. Sampai dia harus berjalan sekitar 4 kilo, 5 kilo untuk ngurusin kudanya Zubair. Dia pergi, kemudian dia latih kudanya. Kemudian dia harus memikul nawat, memikul biji-biji korma dengan jarak sekitar 4 kilometer. Kerjaan sehariannya. Kemudian dia tumbuk, dia rendam, dia tumbuk untuk dijadikan makanan bagi ontanya Zubair. Semuanya dia kerjakan sebagai seorang wanita solehah untuk melayani suaminya. Untuk melayani suaminya. Dan itu mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga dialami oleh Fatimah. Fatimah ketika menikah dengan Ali. Miskin, dua-dua miskin. Miskin dan miskinah. Sampai miskinnya disebutkan dalam riwayat ketika Fatimah dan Ali tidur musim dingin, mereka punya selimut. Selimut tersebut tidak bisa menutupi mereka berdua. Kalau mereka menutupi kaki mereka berdua, kepala mereka terbuka. Kalau mereka tutup kepala mereka, kaki mereka berdua terbuka. Subhanallah, enggak punya apa-apa, miskin. Sampai miskinnya karena Ali bin Abi Thalib sibuk berdakwah, berjihad, sehingga hartanya sedikit. Sehingga saking miskinnya Fatimah tidak punya pembantu. Maka dia yang menggiling gandum pakai roha. Roha itu dua batu besar harus digiling. Harus digiling dan akhirnya majalat yaduha. Akhirnya tangannya jadi ngapal, jadi keras, jadi pecah-pecah, ya. Tidak halus seperti tangannya ibu-ibu, ya. Jadi tangannya sudah menunjukkan wanita yang suka bekerja. Kemudian dia harus membuat ajin, yaitu membuat adonan roti. Kemudian dia pukul sendiri, kemudian dia panggang sendiri. Sehingga namanya wanita kalau manggang roti pakai tungku, ya pengaruh ke wajahnya. Hatta atharat fi wajihiha. Sampai wajahnya mungkin tidak sehalus wanita yang lain karena sering berhadapan dengan api. Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian dia harus nyapu-nyapu rumahnya sendiri. Hatta iktabarrat thiyabuha.
sampai bajunya penuh dengan debu. Fatimah radhiyallahu taala anha. Dan dia juga harus ngambil air sampai dia ngangkat kirbah yaitu air ditaruh digantung di lehernya hatta atharat fi unuqiha sampai lehernya ada bekas keletihan karena ngangkat air. Karena kondisi yang lama seperti ini, akhirnya Fatimah pingin punya pembantu. Dan dia dengar ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menang dalam peperangan dan pasti ada budak-budak. Dulu kalau menang punya budak. Maka dia datang kepada ayahnya minta pembantu. Dalam sebagian riwayat dia datang ketemu ayahnya. Ketika ketemu ayahnya dia malu minta pembantu. Ayahnya tanya, "Bagaimana? Ada apa putriku?" Kata Fatimah, "Enggak ada apa-apa, cuma pingin tahu kabar ayah." Dia pulang lagi. Malu minta pembantu. Tapi kondisi semakin berat. Akhirnya dia memberanikan diri lagi untuk ketemu Nabi, minta pembantu. Ternyata Nabi tidak ada. Maka dia sampaikan kepada Aisyah keperluannya. Akhirnya ketika Nabi datang, Aisyah kasih tahu bahwasanya Fatimah radhiyallahu anha putrimu perlu begini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya datang menemui Fatimah dan Ali, dan ketika itu kedua mereka mau hendak tidur pakai selimut yang tidak cukup tadi. Subhanallah. Kalau kita selimut banyak ya. Kita kadang 2 selimut juga bisa ya. Mau 2 orang bisa, 3 orang juga bisa, aman. Ini tidak cukup. Nutup kaki, kepala kebuka. Nutup kepala, kaki terbuka. Saking nggak punya apa-apa. Padahal musim dingin. Maka akhirnya Rasulullah SAW datang kepada putrinya. Maka dia mengatakan, "Wahai Fatimah, bagaimana saya mau kasih kau pembantu? Sementara ashabu suffah, orang-orang yang tinggal di masjid di suffah, kelaparan. Mending budak-budak tersebut saya jual, uangnya saya sedekahkan kepada mereka." Itu Rasulullah ingat bahwa dunia cuma sementara. Ya, sabar. Kemudian Rasulullah berkata, "Ya Fatimah, isbiri, fa inna khairan nisa allati nafa'at ahlaha." Ini yang ingin saya sampaikan. Kata Rasulullah, "Wahai Fatimah, bersabarlah. Sungguhnya sebaik-baik wanita adalah yang bermanfaat bagi keluarganya. Yaitu engkau ngurus rumah, masak-masak, giling gandum, angkat air, bakar roti, panggang roti. Ini semua menjadikanmu terbaik di sisi Allah." Saya sering bilang, seandainya saya di posisi Nabi, kemudian putri bungsu saya minta pembantu, saya kasih 10 pembantu kalau saya punya uang. Kira-kira Nabi sayang sama Fatimah enggak, ibu-ibu? Sayang. Siapa yang sering bantu Nabi? Ketika Nabi diganggu di Mekah oleh Uqbah bin Abi Mu'aid, Nabi sedang sujud. Kemudian Uqbah bin Abi Mu'aid ambil kotoran, isi perut onta ditaruh di atas pundak Nabi. Nabi sujud sehingga Nabi tidak bergeming karena banyak kotoran. Sementara Abu Jahal CS ketawa ketiwi sampai sempoyongan saking tertawa terbahak-bahak lihat kehinaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang ditaruh kotoran di atasnya sementara sedang sujud. Dan Abu Jahal begitu, dia bilang, "Muhammad sudah datang, gosok-gosok kepalanya di tanah." Maksudnya sujud. Akhirnya ditaruhlah kotoran, Nabi tidak bergeming lama, akhirnya ada yang lapor kepada Fatimah. "Wahai Fatimah, ayahmu diganggu." Subhanallah. Fatimah pun keluar dari rumahnya, masih remaja kecil. Maka dia bersihkan kotoran dari pundak ayahnya. Setelah bersih, kemudian dia menghadapi Abu Jahal sendirian dan teman-temannya Abu Jahal. Maka dia maki-maki mereka untuk membela apa? Ayahnya. Bagaimana sedihnya seorang ayah ketika lihat putrinya yang bungsu melihat ayahnya sedang dihinakan. Dan ini dirasakan oleh Nabi SAW bagaimana pilunya hati Fatimah. Dia lihat Fatimah marah-marah, maki-maki orang demi bela dia. Kemudian juga ketika Rasulullah SAW perang Uhud, Rasulullah terluka. Sujjan Nabi SAW, wa qusir rabaiyatuhu. Itu Rasulullah terluka wajahnya dan gigi ininya patah, gigi serinya patah. Siapa yang ngurus? Fatimah, bukan istri si Nabi, bukan Aisyah, bukan Ummu Salamah, bukan. Yang ngurusin adalah Aisyah. Aisyah sama Ali bin Abi Thalib. Aisyah kemudian mengambil air, kemudian Fatimah kemudian membersihkan darah dari pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Fatimah diberi gelar dengan Ummu Abiha. Di antara kunyah Fatimah adalah Ummu Abiha, yaitu
ibu dari ayahnya sendiri. Kenapa Fatimah disebut dengan Ummu Abiha, ibu dari ayahnya? Karena yang ngurusin Nabi adalah Fatimah. Terutama ketika semua keluarga sudah meninggal. Mereka satu keluarga bertujuh atau berdelapan. Ya, mereka berdelapan. Nabi dan Khadijah. Anaknya 6. Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Semuanya meninggal. Khadijah meninggal, Abdullah meninggal, Qasim meninggal, Zainab meninggal, Ruqayyah meninggal, Ummu Kulsum meninggal. Tinggal siapa? Tinggal Fatimah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang ngurusin Nabi adalah Fatimah. Sehingga Fatimah dia dikatakan ibu bapaknya sendiri. Maksudnya karena dia ngurusin bapaknya. Maksud saya inilah Fatimah si bungsu. Kalau saya di posisi Nabi SAW, kemudian ada putri bungsuku minta pembantu, saya kasih 10, kalau perlu 20. Tetapi Nabi melihat sisi lain. Bahwasanya nyayangi anak bukan berarti harus memanjakannya. Menyayangi anak bukan berarti memenuhi kebutuhan duniawinya, tidak harus. Tapi bagaimana menjadikan anak terbaik di sisi Allah. Terbaik di sisi Allah. Maka Rasulullah ingin Fatimah masuk surga dengan menjadi seorang wanita yang melayani rumah tangganya. Maka Rasulullah SAW bersabda, Ya Fatimah isbiri, wahai putriku. Fatimah bersabarlah. Fa inna khairan nisa, wanita terbaik. Allati nafa'at ahlaha. Wanita terbaik di sisi Allah yang berkah adalah yang bermanfaat bagi keluarganya. Yang bermanfaat bagi suaminya. Bermanfaat bagi anak-anaknya. Oleh karena ibu-ibu jangan sedih ketika ibu-ibu harus cuci piring, harus cuci pakaian. Ambil. Ketika harus cuci pakaian, harus ngurus rumah, bersih-bersih, maka semuanya berpahala di sisi Allah, menjadikan ibu yang terbaik. Jangan terpedaya dengan orang-orang yang bangga ke mall, ke luar negeri posting, ya, ke Paris posting. Ya, ibu ke Medan aman, ada masalah. Ke Tegal aman, ke Paris, Parangtritis, Yogyakarta aman. Sebagian orang pamer-pamer dengan kemewahan, pamer-pamer dengan jalan-jalannya. Ibu bangga di rumah bisa ngurusin suami. Gimana suami pulang? Nyaman, sudah bersih, sambut suami, senyum sama suami. Bukan suami pulang, tuh Bi, tuh bersihkan kamar mandi Bi, ceboin dari tadi saya tunggu Abi enggak pulang-pulang, tuh ceboin anak itu. Dari tadi beol ke bawah enggak. Ini bukan curhat ya enggak, istri saya enggak begitu ya. Cerita aja, cerita. Gimana bisa melayani suami? Ya. Makanya istri yang soleha itu yang berkah, dia yang menyediakan makanan buat suami, dia yang bawa makan buat suami, dia yang bawakan air minum buat suami. Ya, kalau perlu dia yang suapin suami. Kalau perlu dia yang sikat giginya suami. Kalau perlu. Pakaikan kaos kaki bagi suami, pakaikan baju suami, semprot parfum suami. Lihat Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika i'tikaf. Rasulullah keluarkan kepalanya di dinding, jadi dinding rumah Nabi dengan dinding masjid nyambung. Aisyah, Rasulullah keluarkan kepalanya, Aisyah yang nyisir. Kalau ada suami nyisir sendiri, kasihan ibu-ibu. Kecuali suaminya nggak punya rambut ya. Dia rambutnya udah panjang, nyisir sendiri. Ganteng-ganteng nyisir sendiri, kasihan. Siapa kata Aisyah, kuntu utayyibun Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla ihramihi. Aku yang mempakaikan parfum kepada Nabi sebelum Nabi berihram. Dan setelah Nabi bertahallul, aku yang pakaikan parfum. Kebiasaan dahulu, istri yang pakai parfum kan buat suami. Ini kasihan suami, semprot sendiri. Cik, cik, cik. Aduh, kasihan. Istri ngapain aja? Sopi. Jadi layani suami ibu-ibu kalau mau jadi terbaik di sisi Allah. Bukan sebagian wanita malah bangga. Bangga, suami saya itu takut sama saya. Masya Allah. Suaminya takut sama dia bangga. Ini istri durhaka seperti ini. Istri yang soleh itu membuat suaminya nyaman, merasa bahwasanya dia adalah raja di rumahnya. Ya, bahwasanya istrinya melayani dengan baik. Oleh karenanya ibu-ibu berusaha melayani suami karena Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau boleh bilang
Sebelum seorang menikah, surga di telapak kaki ibunya. Setelah menikah, surga di telapak kaki apa? Suaminya. Rasulullah bersabda, "Undhuri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki." Lihatlah bahwasanya bagaimana kedudukanmu di hati suamimu, sungguhnya suami adalah surgamu atau nerakamu. Datang dalam hadis meskipun riwayatnya lemah tapi maknanya benar. Jika seorang wanita meninggal dalam kondisi suaminya ridha, maka dia masuk surga. Dia meninggal suaminya ridha. Saya kemarin baru ketemu orang. Ini kisahnya, saya baru ketemu orang Medan. Kita cerita tentang wanita yang soleha. Ternyata istrinya baru meninggal. Dia bilang, "Ustadz," saya bilang sama istri saya, "Kau jangan taat sama saya. Saya ini penuh kekurangan. Taatlah kepada Allah. Itu Allah yang menyuruhmu untuk berbakti sama suami. Saya apa yang mau kau taati? Saya penuh dengan kekurangan. Tapi taatlah karena apa? Allah." Sampai dia melayani saya, Ustadz, kata dia. Sampai sebelum dia meninggal, dia minta bawakan mana sepatu, bang, sepatu bawa sini. Dia semir sepatu suaminya sebelum dia meninggal. Karena kebiasaan dia adalah nyemir sepatu apa? Suaminya. Luar biasa. Saya nggak sangka ada perempuan Medan seperti itu. Ini perempuan Medan, ya. Saya cerita perempuan Medan, wanita Medan. Luar biasa, ternyata ada wanita Medan yang nyemir sepatu suaminya. Meskipun dia bilang kau, tapi ternyata dia nyemir sepatu suami. Allahu Akbar. Sampai sakit parah, dia bilang, "Mana sepatumu, saya ingin semir." Suami cerita kepada saya bagaimana baiknya istrinya. Sampai akhirnya meninggal dunia. Ya. Jadi ibu layani suami. Kalau suami minum, ambillah sendiri, bang. Jangan, ambilkan. Sabar, bang. Kalau bilang bang, jangan kasar, bang. Bang, harus halus. Iya, bang. Iya, bang. Beda. Harus. Iya, bang. Nah, bisa kan? Sabar, bang. Nah, sabar, bang. Nah, ini halus ngomongnya. Ambilkan air, layani. Sebagian wanita karena sudah kaya, pembantunya suruh, "Bibi, siapin makan buat abang. Bibi, siapin ini. Bibi, siapin." Jadilah bibi soleha. Bukan istri soleha. Kasihan si abang, ya. Kasihan. Ada wanita soleha di rumah tapi bibinya, bukan istrinya. Jadi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadilah wanita yang berkah. Di antara keberkahan adalah bermanfaat bagi anak dan suaminya. Jangan terpedaya dengan wanita yang keluar rumah. Allah berfirman, "Waqarna fi buyutikunna." Tetaplah kalian di rumah kalian. Kata sebagian ahli tafsir, wanita kalau di rumah niatnya karena Allah, dia di rumah aja dapat pahala. Ya. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatul ula. Jangan bergaya berhias sebagaimana orang-orang jahiliyah terdahulu. Baik, demikian saja ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita, ya. Saya mau ke bandara, ya. Harus pulang siang ini, ya. Jazakumullahu khairan, demikian saja. Semoga ibu menjadi wanita-wanita berkah, wanita soleha. InsyaAllah kita ketemu di kesempatan yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.